Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, adik-adik sekalian, terutama adik-adik Rosis yang ada di hadapan kita, ini yang baju-baju hitam, ini adik-adik Rosis yang baru saja menjalani mini weekend Rosis guna mempersiapkan weekend Rosis tahun depan. Dan juga saudara-saudariku yang difabel yang saya kasihi. Hati pria mana yang tidak sakit hati bila mendengar kekasih yang sangat dicintainya, tidak ada angin, tidak ada apa lagi, hal-hal yang luar biasa, tiba-tiba mengandung di luar hubungannya dengan dirinya. Pada saat itu tentu dia akan menganggap bahwa kekasihnya itu berselingkuh. Kekasihnya itu tidak setia. Kekasihnya itu mempunyai hubungan istimewa dengan pria lain, bahkan hubungan gelap. Kekasihnya itu adalah wanita murahan, wanita nakal, dan lain sebagainya. Dan tentu dia akan memutuskan untuk berpisah dan meninggalkan kekasihnya dan mencari kekasih lain yang dianggap bisa setia terhadapnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dan adik-adik yang saya kasihi, perasaan atau reaksi semacam ini saya yakin juga dialami oleh Yusuf. Ketika mengetahui bahwa tunangannya Maria telah terlebih dahulu mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebagai seorang pria yang merasa dikhianati oleh kekasihnya, dia sebenarnya berhak marah dan mengadili Maria di depan umum, mengarak Maria dan menyuruh orang melempari Maria dengan batu. Itulah hukuman bagi orang yang ketahuan berzina pada zaman Yesus. Orang itu dilempari batu, dirajam sampai mati. Namun para saudara, karena Yusuf itu orang yang tulus hati, ia tidak mengadili dan mempermalukan Maria di depan umum. Dia percaya bahwa Maria tidak mungkin melakukan perzinahan. Dia tahu sifat Maria, dia tahu kesetiaan Maria. Namun para saudara, di lain pihak dia merasa tidak sanggup menjadi ayah bagi anak di dalam kandungan Maria. Karena itulah ia bermaksud menceraikan dan meninggalkan Maria secara diam-diam. Namun apa yang terjadi? Ketika Yusuf tidur, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpinya dan mengatakan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu bukan dari hubungan Maria dengan pria lain, tetapi dari Roh Kudus. Dan bahwa anak itu akan menjadi Sang Mesias yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Mendengar perkataan Tuhan yang nampak dalam mimpi, Yusuf lalu bangun dan kemudian mengambil Maria menjadi istrinya dan menjadi ayah bagi anak yang di dalam kandungan Maria. Berkat kerelaan Yusuf untuk menerima Maria sebagai istrinya dan menjadi ayah bagi anak yang di dalam kandungan Maria, maka penyelamatan umat manusia terjadi. Saya tidak bisa membayangkan para saudara seandainya Yusuf menolak, Yusuf tetap tidak mau
mendengarkan dan mengikuti perkataan Tuhan yang disampaikan oleh lewat malaikat Tuhan. Saya tidak tahu apakah yang terjadi. Apakah proses penyelamatan kita itu tetap berlangsung atau tidak. Bisa saja terjadi. Tapi saya tidak bisa membayangkan bagaimana Maria melahirkan seorang anak tanpa didampingi oleh seorang laki-laki, seorang suami yang didampinginya. Saya tidak bisa membayangkan betapa malunya dia. Orang akan mencibir. Masa Sang Mesias dilahirkan oleh seorang ibu yang nakal, ibu yang gini, macam-macam penilaiannya. Tetapi syukur kepada Allah, Yusuf mau menerima Maria apa adanya. Yusuf mau mendengarkan perkataan Tuhan yang disampaikan lewat malaikat Tuhan. Dan mau menjadi ayah bagi anak yang ada di dalam kandungan Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seperti Yusuf, kita tentunya pernah mengalami pengalaman yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan harapan kita selama ini. Menjelang hari-hari bahagia di dalam hidup kita, entah itu ulang tahun kita, wisuda, atau pesta pernikahan kita, atau seorang yang dipanggil secara khusus menjelang hari tabisan, yang merupakan hari yang sukacita bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Tiba-tiba kita mendengarkan berita yang tidak mengenakan, menyedihkan, memprihatinkan, bahkan mungkin mempermalukan. Menyedihkan karena kita mendengar berita bahwa orang tua kita sakit, bahkan mungkin meninggal. Ada anggota keluarga kita yang mengalami kecelakaan. Bahkan ada anggota keluarga kita yang melakukan tindakan yang mempermalukan keluarga. Hamil di luar nikah, terjerat narkoba, dan lain sebagainya. Dalam situasi tersebut kita pasti merasa terpukul. Segala harapan, segala sukacita yang membayang hidup kita tiba-tiba runtuh karena peristiwa yang menyedihkan dan mempermalukan itu. Kita menjadi marah, menjadi jengkel. Kita marah kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi. Kita mungkin juga marah dan menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, sehingga peristiwa itu terjadi. Namun semakin kita marah, semakin kita menyalahkan Tuhan, semakin kita menyalahkan sesama, kita justru tenggelam di dalam kesedihan, di dalam kekecewaan yang mendalam, di dalam keputusasaan. Dalam hal ini para saudara, mungkin kita bisa belajar dari Santo Yusuf yang tidak tenggelam di dalam amarah, di dalam kejengkelan, tetapi mampu mengontrol diri, mampu mengendalikan amarah, mau bersikap tenang sehingga dapat berpikir dengan jernih, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, tidak langsung menghakimi orang lain, mempermalukan orang lain, tetapi mau menghargai orang lain, mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membela diri, untuk menjelaskan mengapa dia melakukan hal itu. Tidak menyalahkan Tuhan dan permasalahan yang kita hadapi, melainkan seperti Yusuf mau membuka diri terhadap suara Tuhan, terhadap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa di balik kesulitan permasalahan yang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita, yang saat ini mungkin belum bisa kita pahami, tetapi suatu saat kita akan bisa mengerti bahwa ternyata rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Mau taat dan tetap setia melaksanakan kehendak Tuhan,
mau tetap setia melaksanakan komitmen kita, niat-niat baik kita, supaya apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dapat terjadi di dalam hidup kita. Amin.